Sebagai perusahaan teknologi pendidikan terbesar se-Asia Tenggara, Ruang Guru sudah melakukan pendekatan secara aktif ke berbagai pihak, baik pemerintah dan juga swasta. Setelah tahun lalu berhasil menyelenggarakan kerjasama untuk memberi pelatihan bagi 3.600 guru dan siswa di kota-kota di Indonesia, tahun ini kami kembali bekerja sama dengan Adara Foundation dan juga Persada Capital Investama di 10 kota kabupaten di Indonesia. Jadi sama seperti tahun lalu, tahun ini kami kembali mengadakan Indonesia Teaching Fellowship di 10 kota kabupaten di Indonesia. Kemudian kita juga mengadakan Indonesia Learning Fellowship di 6 kota dan kabupaten di Indonesia. Dan selain itu kita juga membuat konten dengan nilai-nilai perbedaan, toleransi, yang itu semua dapat diakses secara gratis di aplikasi Ruang Guru. Oke, jadi di program ini kita punya satu program yang memang spesifik untuk guru, namanya Indonesia Teaching Fellowship. Jadi program ini kita memiliki fokus dan tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Nah, selama 1 tahun program, kita berikan pendampingan secara khusus dan intensif. Kita berikan akses mereka belajar, baik di ruang belajar. Jadi fungsinya di ruang belajar adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Jadi di situ guru bisa mendapatkan referensi ratusan video, rangkuman, kemudian juga kuis untuk meningkatkan bahan ajar mereka di kelas.
Nah, selain itu kita juga memberikan akses kepada para guru di ruang belajar for teachers di ruang kerja. Nah, kalau di ruang belajar for teachers ini, itu merupakan konten-konten pedagogik. Nah, selain diskusi intensif di grup chat, guru-guru juga akan mendapatkan layanan konseling. Jadi kita pengen supaya guru-guru memiliki ruang media untuk mereka juga bercerita dan juga bertanya mengenai metode belajar apa yang bisa mereka terapkan melalui ruang konseling. Selain program Indonesia Teaching Fellowship atau ITF, kita sebenarnya juga punya program Indonesia Learning Fellowship atau ILF. Nah, program ini sendiri ditujukan untuk siswa-siswi kelas 12 SMA, yang mana program ini membantu mereka untuk persiapan ujian nasional dan juga masuk perguruan tinggi negeri. Jadi siswa-siswi yang terpilih di program Indonesia Learning Fellowship ini, mereka diseleksi dengan sangat ketat melalui proses pendaftaran, terus kemudian mereka juga harus membuat esai dan mengumpulkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Selain mendapatkan akses video belajar gratis, mereka juga mendapatkan grup belajar online, yang mana mereka didampingin oleh tutor dan fasilitator. Selain itu juga ada aktivitas klub peminatan dan konseling yang memungkinkan siswa untuk berkonsultasi baik urusan akademik maupun perencanaan karir mereka. Saya berkeinginan dari dulu mengikuti diklat di ruang guru, cuma karena di sekolah saya sebagai wakil kepala sekolah. Jadi untuk hari ini saya sudah lolos, sudah diterima di ITF Kabupaten Tabanan. Mudah-mudahan guru-guru yang lain bisa mau meningkatkan kompetensi diri, jadi kita harus berdedikasi. Jadi pada akhirnya pendidikan ini bukan isu hanya sebagian orang saja. Pendidikan itu merupakan hak dasar. Maka semua pihak diharapkan akan ambil andil berkontribusi dalam memastikan pendidikan yang berkualitas dan juga merata di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Giat. Cita-cita saya ingin menjadi guru olahraga. Di SMA 2 Halong ini kan kurang guru olahraga. Nah, saya mau mengisi di SMA 2 Halong ini menjadi seorang guru olahraga gitu. Nah, saya semangat sekolah karena dukungan orang tua, motivasi orang tua, support orang tua kepada saya. Perjalanan saya sampai sekolah kurang lebih setengah jam lah. Jalannya ya cukup enak, cuman ada satu halangan jembatan yang kurang mendukung gitu. Nah, jembatan agak goyang gitu. Nah, sudah. Tantangan saya meraih cita-cita adalah biaya gitu. Nah, biaya yang kurang memadai lah, kurang mencukupi gitu. Nah, orang tua banyak keperluan lain, sedangkan lagi mengongkosi kami sendiri, saya sendiri. Ya, boleh sekolah tingkat itu tong karet ke bangga yang kayak sering-sering membantu kami kadang sesawat-sawatnya lah besar kami tuh. Misalnya kan boleh kan jam 2, ya, waktunya istirahat makan tuh, misalnya masak-masak makannya istirahat tuh bilang tong karet tuh kan lah sampai sore ada. Itu aja beliannya. Kalau sudah pulang sekolah biasanya motong karet, misalnya dalam bahasa kami itu nuri, membantu orang tua sedikit-sedikit lah meskipun tak sepenuhnya gitu. Nah, cita saya ingin mengangkat derajat orang tua saya gitu. Nah, sedangkan orang tua saya sudah seorang petani, seorang
pekerja. Nah, setidaknya kita bisa berubah gitu nah, menjadi lebih yang baik gitu nah. Kalau dulu sebelum ada program ILF itu belajarnya cuma membaca buku di perpustakaan, tidak ada videonya. Tapi kalau sekarang sudah ada ruang guru, ya belajar lebih enak, sudah ada videonya, sudah ada penjelasannya langsung. Kalau kita ada soal yang sulit, kita minta bantu sama kakaknya, minta tolong sama kakaknya, minta penyelesaiannya agar lebih tahu kayak apa cara penjelasannya, itulah itu nah. Buat adik-adik saya yang lagi kelas 1, kelas 2, jangan menyerah meskipun kita orang pedalaman, orang hulu sungai, berpikirlah ke depan gitu nah, agar kita lebih maju. Rajin-rajinlah belajar, karena dengan adanya belajar kita bisa membangun desa kita, bisa membangun kampung kita. Nama saya Rajudin. Saya mengajar di SMA N1 Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu penerima beasiswa ETF dari Kabupaten Tabalong. Buat kita jadi seorang guru itu merupakan suatu kebanggaan, ya. Bisa mencerdaskan banyak orang, ya. Kalau kita ketemu di jalan, kadang-kadang kita disapa Bapak Guru, itu suatu merupakan kebanggaan. Apalagi kalau anak didik kita sudah sukses, itu ada rasa bangga, walaupun kita ini merupakan pas-pasan saja. Juga khususnya bagi kita sebagai seorang muslim, karena itu merupakan ladang amal ibadah kita. Kita mulai di sini April 2009, alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun. Tapi dulu kita pernah menghonor juga, ada di SMP, ada di SMK, dari pengalaman. Sebenarnya saya asli orang Tabalong, tapi dalam beberapa tahun ini kita pindah tinggal sekarang kurang lebih 90 km dari rumah ke sekolah, atau diperkirakan kurang lebih 2 jam perjalanan. Supaya kita tidak terlambat ke sekolah, oleh sebab itu kita menginap di sekolah, karena kita terkendala fisik juga, karena lumayan capek menempuh perjalanan ke sekolah. LDR dengan anak dan istri. Kita telepon mungkin pagi, malam, atau sore untuk melepas kangen. Kalau menurut kita, seorang guru itu harus meningkatkan terus kompetensinya, karena kita harus mengikuti zaman itu dari ke hari makin maju. Kalau kita tidak meningkatkan, otomatis kita akan ketinggalan, atau malah lebih pintar siswa daripada kita. Artinya lebih, kalau ke anak-anak 1 kita harus 2, kalau anak 2 kita harus 3. Dari teman memberitahukan ada program ETF, setelah kita pelajari itu sangat bagus untuk meningkatkan kompetensi, karena kita merasa banyak yang kita belum ketahui dari keterampilan pedagogik, kemampuan dalam mendidik, mengajar masih jauh
dari harapan. Dengan program ITF ini yang beberapa bulan, kurang lebih 10 sampai setahun mungkin, saya rasa itu cukup meningkatkan kompetensi kita. Karena langsung dibimbing oleh para ahli, para pakar di bidangnya. Harapannya juga kalau setelah mengikuti ini, kita juga bisa membuat media-media tersebut, tidak hanya mengambil punya orang. Pesan kita untuk sesama rekan kerja, jangan berhenti mengembangkan kemampuannya, jangan berhenti dengan zona nyamannya, terus berjuang, terus belajar, karena seperti pepatah katakan, belajarlah seumur hidup, ya, dari buayan sampai liang lahat. Jadi pepatah itu harus benar-benar kita gunakan, ya, tentunya untuk kemajuan siswa-siswi kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah secara virtual. Selamat datang kepada seluruh hadirin dan para undangan yang telah hadir di acara virtual Grand Closing kolaborasi Ruang Guru, Persada Capital Investama, dan Adaro Foundation untuk Pendidikan Indonesia. Wow. Sangat meriah, so excited buat acara siang hari ini. Teman-teman, rekan-rekan, acara Grand Closing ITF dan ILF hari ini memiliki jargon #berbagi dampak. Jadi ketika saya mengatakan Grand Closing ITF ILF 2020, kalian semua rekan-rekan, Bapak Ibu guru semuanya teriak sama-sama secara virtual via Zoom kayak gini ya, berbagi dampak. Coba ya, saya cek dulu ya. Grand Closing ITF dan ILF 2020. Berbagi dampak. Meskipun kalian mungkin di rumah atau di tempat kalian masing-masing, semangatnya harus tetap selalu nyala. Perkenalkan, saya Ruben Doni, host Anda untuk siang hari ini. Rekan-rekan, Bapak Ibu guru, semuanya, adik-adikku sekalian, selama 2 tahun ke belakang, Ruang Guru bersama Persada Capital Investama dan Adaro Foundation saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sinergi tersebut diwujudkan dalam bentuk beasiswa program pelatihan online Indonesia Teaching Fellowship bagi para guru, serta program Indonesia Learning Fellowship bagi siswa-siswa terbaik. Kedua program ini tersebar di 10 kota kabupaten di Indonesia. Tahun pertama diadakan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dan tahun ini kita sudah memasuki tahun kedua program kolaborasi untuk pendidikan Indonesia. Di acara hari ini kita akan sama-sama menyaksikan virtual Grand Closing kolaborasi Adaro Foundation, Persada Capital Investama, dan Ruang Guru. Terdapat beberapa rangkaian acara yang pastinya aku jamin menarik banget. Dimulai dari pemaparan program, pengumuman pemenang program bagi guru dan siswa berprestasi dalam program ITF dan ILF. Juga yang pastinya akan ada keynote speech dari narasumber yang pastinya aku jamin sangat inspiratif. Pokoknya acara hari ini seru dan pastinya inspiratif buat teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai acara lebih jauh lagi, saya menginformasikan kepada para Bapak Ibu guru, peserta, rekan-rekan semuanya, adik-adikku sekalian, jangan lupa untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik dengan cara ikuti yang namanya Instagram Challenge dan juga live quiz di akhir acara. Nah, aku akan bacakan langkah-langkah untuk mengikuti Instagram Challenge pada hari ini. Dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah upload story keikutsertaan rekan-rekan semuanya dalam acara hari ini. Ajak rekan-rekan lain dengan cara gampang nih. Tag mereka di story kamu saat ini juga.
Berikutnya, boleh dilakukan dengan menggunakan metode story apapun. Filter boleh, pakai boomerang boleh, apapun boleh. Gunakan kreativitas rekan-rekan semuanya dalam membuat story tersebut. Jangan lupa nih untuk tag @ruangguru, @yayasan.ruangguru, dan @adaro.energy di setiap story yang kalian gunakan. Jangan lupa juga pakai hashtagnya. Hashtag berbagi dampak. Aku ulang ya, hashtag berbagi dampak. Pemenang challenge ini akan ditentukan dari keaktifan kalian, kreativitas dalam membuat story yang lucu-lucu dan yang aktif. Ingat ya, yang paling aktif dan paling kreatif. Mudah bukan? Jadi tunggu apa lagi sekarang juga teman-teman, ayo upload story-nya sebanyak-banyak mungkin, sekreatif mungkin. Kita tunggu ya, dan akan saya umumkan nanti di akhir acara. Rekan-rekan semuanya, pemirsa, tentunya selama 1 tahun ke belakang, banyak sekali peristiwa yang telah terjadi selama rangkaian program Indonesia Teaching Fellowship atau biasa disebut dengan ITF, maupun program Indonesia Learning Fellowship atau biasa disebut dengan ILF. Perjalanan tersebut telah kami rangkum dalam sebuah video yang pastinya penuh dengan semangat dan inspirasi. Mau tahu? Ini dia video. Pada tahun 2019, Adaro Foundation, Persada Kapital Investama, dan Ruang Guru menyelenggarakan program Indonesia Teaching Fellowship dan Indonesia Learning Fellowship sebagai bentuk nyata memajukan pendidikan di Indonesia. Capaian program pada fase pertama membuktikan bahwa program ini berdampak baik pada guru dan siswa. Program Indonesia Teaching Fellowship berhasil meningkatkan persepsi guru secara signifikan terhadap 2 aspek. Guru menjadi lebih percaya diri terhadap lingkungan mengajar dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya program ITF, Indonesia Learning Fellowship fase pertama juga berhasil meningkatkan rata-rata nilai akademik siswa SMP dan SMA sebanyak 21,5% dan rata-rata UN lebih tinggi 11,2% dibanding rata-rata nilai UN 2019. Untuk menjawab tantangan baru peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, Adaro Foundation, Persada Kapital Investama, dan Ruang Guru kembali berkolaborasi dalam program Indonesia Teaching Fellowship dan Indonesia Learning Fellowship fase kedua yang diadakan di 10 kota kabupaten dan 7 provinsi, yaitu Balangan, Banjarbaru, Kupang, Lombok Utara, Magelang, Malang, Rejang Lebong, Tabalong, Tabanan, dan Tomohon. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan terdiri atas pembelajaran secara daring dan pertemuan tatap muka seperti kunjungan sekolah dan regional gathering. Antusiasme yang besar dari seluruh guru dan siswa penerima program semakin mendorong semangat kami untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif, seru, dan menyenangkan. Penularan virus masih terus terjadi. Pada bulan Maret 2020, terdapat kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini telah melanda lebih dari setengah tahun. Kegiatan di luar rumah pun terhenti, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Memang kalau kita tidak harus melakukan PJJ, tidak akan kita lakukan PJJ, karena tatap muka adalah yang terbaik. Berbagai upaya penanggulangan pandemi telah dilakukan, seperti menerapkan pembelajaran jarak jauh. Awalnya semua terasa sulit, namun pandemi tak menghalangi semangat para guru dan siswa untuk terus belajar. Meskipun banyak kendala, hal itu tidak menyurutkan kemauan para guru dan siswa untuk belajar dan berkarya. Sulitnya bertemu tatap muka tidak mengurangi kehangatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Pandemi ini bukan alasan untuk tidak berprestasi. Bahkan kami mampu membuktikan bahwa kami bisa untuk meraih prestasi.
banyak sekali inovasi-inovasi yang ditawarkan dalam program ILF ini, sehingga kami yakin dengan program ini benar-benar membantu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID ini. Tergabung dalam pelatihan ini, Bapak Ibu, kami sangat terkesan banyak hal ilmu-ilmu baru yang rasanya itu seperti kejutan, yang kami bahkan belum pernah berpikir akan dari mana atau kapan kami akan mendapatkan ilmu-ilmu baru semacam itu. Tetapi ITF memantapkan kami, menggarisbawahi, sehingga kami lebih mantap dalam mengaplikasikannya. Saya sangat merasakan manfaat dari program ILF yang sangat membantu saya dan teman-teman di sini dalam menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi. Wow, luar biasa sekali perjalanan program ITF dan juga program ILF selama 1 tahun ini. Tentunya kedua program ini dapat berjalan dengan luar biasa, berdampak tentunya buat banyak orang, banyak siswa, banyak guru-guru, karena adanya dukungan penuh dari Persada Capital Investama dan juga Adoro Foundation. Boleh saat ini rekan-rekan guru dan semuanya boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Persada Capital Investama, Adoro Foundation dan juga Ruang Guru tentunya. Dan untuk itu, untuk memulai acara yang sangat inspiratif siang hari ini, izinkan saya untuk bisa mengundang secara langsung Ibu Arini Subianto selaku Presiden Direktur PT Persada Capital Investama untuk dapat memberikan kata sambutan pada acara hari ini. Bu Arini, waktu dan tempat saya silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak perwakilan Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, dan Provinsi. Yang saya hormati Ibu Okti, Ketua Umum Adaro Foundation beserta tim. Yang terhormat Bapak Iman Usman, co-founder dan CPO Ruang Guru beserta seluruh tim Ruang Guru. Yang terhormat para nominasi Best Teachers ITF dan Best Students ILF tahun 2020 beserta semua alumni Indonesia Teaching Fellowship dan Indonesia Learning Fellowship 2020. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat kepada para alumni ITF dan ILF 2020 atas keberhasilan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan adik-adik dalam menyelesaikan program dengan baik. Kami bangga atas dedikasi dan komitmen yang diperlihatkan oleh semua peserta ITF ILF, juga tim Ruang Guru, mengingat segala tantangan yang kita hadapi di tahun 2020 ini. Kami dari Persada Capital Investama meyakini bahwa pendidikan adalah faktor yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Kualitas pendidikan suatu negara menentukan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan. Dengan sendirinya, kualitas tenaga kerja yang baik akan menentukan dan meningkatkan daya saing negara tersebut di dunia. Pada akhirnya, kami percaya bahwa pendidikan mempunyai peran vital dalam memutus rantai kemiskinan di negara kita. Hal ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia mengingat negara-negara tetangga kita sudah sangat berlomba-lomba untuk memenuhi semua kebutuhan dan yang dihadapi oleh semua pemain bisnis di dunia. Kemajuan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerjanya, negara tetangga kita sudah sangat maju. Perjalanan pendidikan di Indonesia masih sangat panjang. Kami menyadari bahwa pemerintah kita tidak mungkin bekerja sendiri untuk merealisasikan hal ini tanpa bantuan peran swasta. Kami bersama PT Adaro Energy melihat Ruang Guru menyediakan solusi praktis dalam membantu siswa dan guru di daerah dengan memberikan bantuan belajar online baik bagi siswa dan juga buat para guru. Hal ini menjadi lebih terasa artinya di tahun 2020 ini. Pandemi coronavirus benar-benar memberikan tantangan yang tidak pernah kita alami di dunia modern, terutama di dunia pendidikan di seluruh dunia. Belajar online menjadi satu-satunya cara penyampaian pendidikan. Pendampingan siswa secara harian yang hanya dapat dilakukan secara virtual menjadi tantangan baru bagi para guru, juga para siswa. Kebutuhan untuk pengajaran high order thinking secara virtual tidak dapat dihindari lagi bagi
semua siswa dan para guru. Namun kami melihat pandemi ini adalah katalis bagi dunia pendidikan kita untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru, cara-cara baru, dan kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini membawa pendidikan kita, mau tidak mau, menjadi lebih relevan dengan kemajuan teknologi. Sehingga handphone tidak hanya untuk melihat YouTube atau sosial media, tapi menjadi sarana untuk meningkatkan pendidikan. Dan hal itu sangat dimungkinkan dengan program yang disediakan oleh Ruang Guru. Karena itu, kami berterima kasih sekali kepada para guru, para siswa, untuk dedikasi, komitmen, dan semangat yang sudah diberikan. Tentunya juga kepada semua pihak dari Dinas Pendidikan dan Kepala Daerah dalam menunjang keberhasilan program ITF dan ILF ini. Yang sangat penting juga kepada tim Ruang Guru yang tidak mengenal lelah dalam memastikan keberhasilan program ini di daerah-daerah yang kemungkinan besar tidak mempunyai sambungan internet secara baik. Terima kasih juga kepada PT Adaro Energi dalam partisipasinya yang selalu membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Hal ini hanya dalam bentuk yang baru langkah kecil yang kami bisa laksanakan. Ini kita tidak mengganti atau mewujudkan keajaiban di pendidikan Indonesia. Kami bertiga pihak Ruang Guru, PT Adaro, dan juga PT Persada Kapital Investama hanya melakukan satu langkah nyata yang mungkin tidak seberapa dibandingkan besarnya dan banyaknya siswa dan guru di Indonesia. Tapi kami berharap bahwa program ini dapat berjalan terus dan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi para siswa dan guru di Indonesia seterusnya. Selamat sekali lagi bagi para alumni ITF dan ILF 2020. Kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik para siswa alumni ITF dan ILF dapat terus memberikan inspirasi dan menjadi champion di daerahnya masing-masing. Keep up the good work dan dedication. Terima kasih atas semangat dan contoh yang telah diberikan kepada para guru dan para siswa seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Arini untuk sambutannya. Boleh teman-teman, Bapak Ibu Guru, kita berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual untuk Ibu Arini, mewakili juga Persada Kapital Investama atas dukungan penuhnya selama ini untuk ITF dan juga untuk ILF. Tak hanya Persada Kapital Investama, rekan-rekan, keberhasilan program ini juga turut didukung oleh Adaro Foundation. Untuk itu kami mengundang juga kembali Ibu Okti Damayanti selaku Ketua Umum Adaro Foundation untuk dapat memberikan kata sambutan pada acara hari ini. Ibu Okti Damayanti, saya silakan. Kepada yang terhormat perwakilan Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, dan Provinsi, kepada yang terhormat Ibu Arini Subianto selaku Presiden Direktur dari Persada Kapital Investama, kepada yang terhormat Pak Iman Usman sebagai pimpinan dari Ruang Guru beserta jajarannya, yang saya banggakan seluruh tim Adaro, baik Adaro Foundation, Adaro Energi maupun Adaro Indonesia, Bapak, Ibu Guru, seluruh alumni dari Indonesia Learning Fellowship, siswa-siswa alumni Indonesia Learning Fellowship dari program yang telah kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebuah puji syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena program dari ITF dan ILF telah berhasil dengan sangat baik, di mana program ini merupakan hasil kolaborasi antara Persada Kapital Investama, Adaro Foundation, dan Ruang Guru.
Tentu saja selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Arini, bahwa Adaro Foundation itu mendukung program ini semata-mata karena Adaro menyadari bahwa pendidikan adalah kunci perubahan yang akan menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan dalam merealisasikan tujuan dari Adaro, yaitu bagaimana Adaro mampu melakukan program-program di pilar Adaro Nyalakan Ilmu. Kami senantiasa menyesuaikan program-program ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan ditentukan oleh perkembangan zaman. Kami melihat bahwa ITF dan ILF itu sangat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Di tengah-tengah pandemi, Ruang Guru hadir dengan mengutamakan dan memanfaatkan teknologi untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tanpa terasa sudah 2 tahun, Adaro Foundation, Persada Kapital Investama, dan Ruang Guru bersama-sama menjalankan program ITF dan ILF ini. Tentu saja dalam 2 tahun ini begitu banyak perkembangan yang telah kita lihat dan sangat membanggakan, di mana guru-guru dan murid penerima program ini terlihat lebih termotivasi. Bapak-bapak, ibu-ibu guru sebagai alumni dari ITF itu lebih termotivasi dalam meningkatkan kualitas mendidik dalam proses belajar mengajar, serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Beberapa guru bahkan menjadi sumber inspirasi guru-guru lain karena komitmen dan kesungguhannya. Selain itu, guru-guru juga terbantu dalam mencapai keberhasilan dalam uji kompetensi guru yang sangat berperan dalam karir mereka. Untuk siswa-siswa alumni ILF yang telah mengikuti program ini dengan penuh ketekunan, ternyata lebih termotivasi untuk mengejar cita-citanya. Tidak hanya dari sisi konten pembelajaran yang membantu persiapan menghadapi ujian sekolah atau seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, ternyata siswa-siswa alumni ini juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi rekan-rekannya. Karena mereka mendapatkan inspirasi dan motivasi dari kakak-kakak ruang guru yang dapat menjadi sahabat di saat mereka memerlukan support untuk menghadapi ujian akhir dan membuat keputusan-keputusan penting setelah lulus SMA. Siswa-siswa juga lebih percaya diri mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, bahkan berhasil masuk ke universitas Tier 1 maupun PTN terdekat dengan tempat tinggalnya. Bapak, Ibu guru, alumni ITF, dan siswa-siswa alumni ILF, Adaro Foundation sangat berharap agar untuk Bapak Ibu guru tetaplah menjadi sumber cahaya bagi anak-anak didiknya, karena merekalah yang akan menjadi penentu arah masa depan bangsa kita. Para guru adalah cahaya yang membuat anak-anak akan mampu meneruskan langkahnya ke jalan terbaik yang mereka harus tempuh agar dapat mencapai cita-cita. Anak-anakku, para siswa, masa depan adalah milik kalian. Langkah kalian hari ini adalah penentu apakah masa depan yang cerah akan kalian miliki. Maka teruslah berusaha meraih mimpi dan berani menghadapi berbagai rintangan dengan tegar. Pada akhirnya, saya ingin sekali mengucapkan terima kasih yang banyak untuk seluruh kerja keras dedikasi Bapak Ibu guru serta seluruh siswa-siswa SMA yang telah menyelesaikan program ITF dan ILF ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ruang Guru yang saya tahu mengalami ups and downs dalam proses 2 tahun ini, tapi saya yakin kakak-kakak Ruang Guru tidak pernah mengenal kata menyerah. Dan tentu saja rasa hormat, rasa terima kasih disampaikan kepada Ibu Arini yang selalu mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran demi suksesnya program ini dan menghantarkan para alumni untuk meraih cita-citanya. Tapi program ini tidak akan bisa berjalan lancar tanpa dukungan dari seluruh Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Atas nama Adaro Foundation, saya mengucapkan terima kasih untuk segala kerja kerasnya
kita tidak berhenti di sini, kita terus memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Okti, Ketua Umum Adara Foundation. Kata-katanya saya highlight, kita jangan berhenti di sini, terus memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak untuk Ibu Okti, mewakili Adara Foundation yang terus semangat, terus penuh supportnya untuk dua program yang saya rasa sangat berdampak buat pendidikan Indonesia, buat guru-guru dan juga buat para siswa di seluruh Indonesia. Boleh dong kita kasih tepuk tangan secara virtual untuk Adara Foundation juga. Dan rekan-rekan, Bapak Ibu guru, adik-adikku sekalian, kolaborasi antara Ruang Guru, Persada Kapital Investama dan juga Adara Foundation tentunya diharapkan dapat berbagi dampak positif terhadap pendidikan Indonesia. Penasaran bagaimana dampak nyata, dampak langsung dari kedua program ini? Untuk lebih jelasnya mengenai dampak nyata dari program ITF dan juga ILF selama 1 tahun kebelakang, langsung saja kita sambut co-founder dan juga CPO Ruang Guru. Tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Iman Usman. Kak Iman Usman, silakan. Terima kasih Ruben untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu perwakilan Dinas Pendidikan dari seluruh kota dan kabupaten yang menjadi mitra dari program ITF dan ILF ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari perwakilan Adara Foundation dan juga Persada Kapital Investama sebagai pendukung dan kolaborator dalam program ITF dan ILF. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sedang mengikuti kegiatan pada hari ini dan juga sudah mengikuti program selama 1 tahun di program Indonesia Teaching Fellowship, dan juga adik-adik yang saya banggakan yang sudah menyelesaikan program Indonesia Learning Fellowship. Perkenalkan, nama saya Iman, saya pendiri dan direktur produk dan kerjasama di Ruang Guru. Mewakili teman-teman di Ruang Guru, saya mengucapkan terima kasih pertama kepada seluruh dinas pendidikan yang sudah berkolaborasi, sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang selama 1 tahun terakhir ini menunjukkan komitmennya, menunjukkan supportnya, dukungannya, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik sekali. Kami rasa tidak mungkin program ini bisa berjalan kalau misalnya Bapak dan Ibu guru tidak diberikan juga keleluasaan untuk bisa mengeksplorasi dan benar-benar memaksimalkan segala pembelajaran dan mengaplikasikannya di ruang kelas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada para pendukung dari program ini dan juga seluruh tim Ruang Guru di berbagai daerah, karena program ini bukan hanya dilakukan oleh teman-teman di Ruang Guru yang ada di Jakarta saja, tapi juga sebenarnya melibatkan ratusan orang yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Lewat kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang apa yang sudah dicapai oleh program ITF dan ILF selama 1 tahun terakhir ini, dan bagaimana program ini kemudian relevan dalam upaya kita menangani berbagai macam persoalan pendidikan yang kita hadapi saat ini, dan khususnya lagi di tengah-tengah berbagai tantangan di masa pembelajaran jarak jauh. Boleh tim Ruang Guru dibantu untuk slide-nya diperlihatkan? Next. Jadi seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, Indonesia ini adalah negara dengan sistem pendidikan keempat terbesar di dunia. Jadi kalau dilihat dari jumlah muridnya yang lebih dari 50 juta, kita punya lebih dari 4 juta guru, kita salah satu yang pendidikan yang terbesar. Tapi kalau misalnya kita melihat berbagai macam hasil pengukuran secara global yang membandingkan bagaimana performa misalnya peserta didik kita dibandingkan dengan negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang, sayangnya dalam beberapa tahun terakhir kita belum bisa menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam bidang reading atau membaca, numeracy atau matematika, dan juga science. Ya. Dan oleh karena itu ini sebenarnya jadi tantangan yang berat sekali. Next. Dan kalau misalnya kita lihat gitu ya, selain persoalan kualitas tersebut, akhirnya terefleksikan dari masih tingginya ketimpangan kualitas pendidikan dan antar daerah.
Jadi ini juga banyak kaitannya mungkin dengan sumber daya yang masih tersentralisasi di beberapa kota tertentu, kemudian guru-guru yang berkualitas itu biasanya terpusat di beberapa daerah tertentu gitu ya, sehingga pada akhirnya ketimpangannya cukup nyata. Jadi kalau misalnya kita lihat di slide ini, bagaimana rata-rata misalnya nilai UN, ini contohnya saja di jenjang SMA per provinsi di Indonesia, ada ketimpangan misalnya antara daerah-daerah yang mungkin berada di dekat dengan pusat ibu kota gitu ya, dengan kemudian daerah-daerah lain gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan. Idealnya, situasi yang ideal adalah kita semua sama-sama berada di atas. Next. Nah, tentunya nggak ada solusi yang satu yang menjawab berbagai macam masalah tadi. Solusinya bisa berbagai macam hal. Cuman salah satu yang sebenarnya lumayan penting gitu ya, atau bahkan bisa dibilang salah satu yang paling penting dan dari studi juga adalah kualitas guru. Jadi kalau mengacu ke berbagai riset yang ada, jika gurunya itu bagus, maka itu akan berdampak atau berkorelasi signifikan terhadap capaian belajar siswa juga. Jadi misalnya kalau dilihat dari slide yang ini, kita bisa melihat bahwa kalau misalnya guru atau anak itu diajar oleh guru dengan yang berada di top percentile gitu ya, jadi di guru-guru yang kualitasnya di atas gitu, itu bisa bedanya dengan misalnya kalau dia diajar oleh guru yang mungkin kualitasnya belum memadai, itu bisa hingga 53 poin persentil dari sisi capaian siswa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa guru-guru kita berada dalam kualitas yang kita harapkan semua. Tapi tantangannya nggak gampang. Next. Karena kita punya lebih dari 4 juta guru tadi, dan daerah kita di Indonesia ini juga tersebar di mana-mana. Terlihat gitu ya, kalau misalnya kita mengacu kepada hasil ujian kompetensi guru tahun 2015 yang terakhir, menunjukkan bahwa kualitas tenaga pendidik kita ini masih menjadi tantangan. Tentunya saya yakin dan berharap bahwa Bapak Ibu ya semua mengikuti ITF ini mungkin sebenarnya berada di kondisi yang jauh lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat data saja, secara umum memang rata-rata nasional kita masih di bawah standar yang sebenarnya ditetapkan. Nah, ini jadi PR kita bersama sebenarnya bagaimana memastikan bahwa guru-guru kita berada di atas standar. Next. Oleh karena itu, kita melakukan berbagai macam intervensi, dan tadinya sudah dirancang nih dengan sedemikian rupa berbagai macam programnya. Lalu di luar dugaan kita, seperti yang kita semua tahu, bahwa sejak bulan April kalau saya nggak salah, itu kemudian dilakukan proses pembelajaran jarak jauh akibat situasi pandemi yang ada. Dan ini banyak sekali tantangannya. Bayangkan bahwa tadinya guru yang mungkin tidak pernah gitu ya, atau belum terbiasa untuk merancang kegiatan belajarnya secara online, tiba-tiba sekarang harus semuanya melakukan secara online. Itu pun juga adaptasi bagi siswa yang tadinya selalu belajarnya tatap muka, kalau misalnya ada masalah gampang tinggal tunjuk tangan langsung didengarkan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana proses adaptasinya berlangsung? Ini jadi tantangan buat kita semua, semuanya sama-sama belajar. Jadi bukan berarti bahwa kita nggak mau maju atau apa, enggak, karena memang ini kondisi yang luar dugaan kita semua, dan yang terpenting adalah kita sama-sama belajar dalam menghadapi berbagai macam kondisi ini. Dan impact-nya juga adalah bagaimana kita melakukan proses atau program-program di ITF dan ILF ini. Dan ini tidak mudah, makanya saya sangat mengapresiasi sekali kerja keras dari tim Ruang Guru, dari Bapak Ibu guru yang terlibat, maupun adik-adik yang ikut bergabung juga di ILF, yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapin ini. Jadi bukan cuma program yang beradaptasi, tapi teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu guru juga menyesuaikan diri, sehingga bisa memaksimalkan program ini sesuai dengan tujuan awalnya. Next. Jadi untuk mengatasi berbagai macam persoalan tadi, makanya hadir program ITF dan ILF yang Bapak dan Ibu dan adik-adik ikuti. Jadi kalau untuk ILF sendiri adalah bagaimana kita memberikan kesempatan bagi adik-adik yang mungkin berasal dari keluarga dengan perekonomian yang menengah maupun di bawah, untuk kemudian bisa memiliki motivasi, komitmen, dan segala skill yang dibutuhkan sehingga pada akhirnya bisa berprestasi dan mencapai impiannya. Sementara kalau ITF, itu bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi, determinasi, kreativitas, keaktifan, dan komitmen dari para guru untuk meningkatkan kompetensinya. Sehingga pada akhirnya bisa menghadapi berbagai macam tantangan zaman saat ini. Next.
Dan selama 1 tahun terakhir, seperti yang sudah diketahui, lebih dari 1.553 guru di 10 kabupaten kota telah mengikuti program ITF di tahun 2019-2020 ini. Dan sebelum penutupan akbar ini dilakukan, sebelumnya kami juga sudah melakukan penutupan di setiap kota, kabupaten, dan juga mungkin juga dihadiri oleh Bapak dan Ibu, dihadiri juga oleh Dinas Pendidikan setempat, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Next. Jika kita lihat dari berbagai macam intervensi yang sudah dilakukan, mulai dari grup belajar, kemudian materi pelatihan secara daring, webinar-webinar yang dilakukan, kemudian proses konsultasi atau konseling yang Bapak dan Ibu ikuti, itu kemudian semua berdampak positif pada peningkatan kemampuan pedagogis. Jadi kalau bisa dilihat dari baseline awal, jadi ketika sebelum program dilakukan, kita melakukan riset ya untuk mengukur sekarang baseline-nya di mana. Itu dari 49,1 naik sebesar 25%, sekarang berada di 61,4. Ini masih sebenarnya berada belum sesuai sama standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, saya sih berharapnya bahwa setelah program ini pun Bapak dan Ibu terus termotivasi, terus bersemangat untuk terus meningkatkan kompetensinya. Jadi bukan hanya anaknya yang belajar, tapi kita para guru pun juga harus terus belajar supaya makin hari makin baik lagi. Dan yang menarik juga adalah kita melihat bahwa jumlah dari guru yang kemudian mendapatkan skor di atas KKM itu juga meningkat sebanyak 33%. Jadi bukan hanya rata-ratanya saja yang meningkat, tapi juga kita bisa menaikkan jumlah guru yang untuk sama-sama naik kelas lagi nih. Gitu. Next. Peningkatan ini terlihat konsisten di 10 kota. Jadi artinya programnya berjalan dengan sukses. Jadi bukan hanya misalnya 1 daerah atau 2 daerah saja yang bagus, tapi konsisten di 10 kota. Artinya apa? Ketika misalnya ada intervensi yang dilakukan dan kemudian Bapak dan Ibu juga semangat mengikuti programnya, itu dampaknya langsung terlihat nyata dimanapun berada. Dan sebenarnya secara online pun kita tetap bisa belajar dan tetap bisa menghasilkan hasil yang baik. Next. Dan selain kemampuan pedagogis yang terlihat dari peningkatan nilai baseline dan nilai akhir tadi, juga kita melihat ada banyak sekali guru-guru yang berhasil berprestasi di masa-masa sulit ini di tingkat nasional maupun di internasional. Misalnya ada Ibu Syahda Ayu dari ITF Banjarbaru yang menjadi delegasi Indonesia untuk program beasiswa pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh Indian Technology Economic Cooperation. Kemudian juga ada banyak prestasi lainnya seperti Ibu Walmin Cemula yang dari ITF Kupang yang menjadi peserta Olimpiade Guru Nasional dan lain-lainnya. Ini hanya sebagian dari banyak sekali prestasi dari Bapak Ibu guru yang patut kita rayakan dan bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Next. Selain itu, yang juga menurut saya patut di-highlight dan menjadi kegembiraan bagi kami semua adalah bahwa program ini menghasilkan guru-guru berdampak. Guru-guru berdampak ini artinya apa? Jadi dari 1.500 tadi, kurang lebih 10%-nya itu kemudian menjadi champion di daerahnya masing-masing. Harapannya setelah program ini, Bapak dan Ibu guru yang menjadi guru berdampak ini bisa meneruskan program ini atau menggunakan berbagai macam pembelajaran dan metode yang diajarkan selama program untuk kemudian kebermanfaatan yang lebih luas lagi di luar dirinya. Jadi apakah kemudian bisa melatih guru yang lain, membangun komunitas di tempatnya, meningkatkan kualitas di sekolahnya masing-masing, dan lain-lainnya. Dan ini nantinya insya Allah kami juga akan membantu terus memfasilitasi bagaimana agar guru-guru berdampak ini dampaknya bisa bisa jauh lebih baik lagi dibandingkan yang direncanakan. Jadi bukan hanya sekedar menjadi rencana, tapi juga memang benar-benar terrealisasi dengan baik. Next. Nah, kalau tadi dari capaian Bapak dan Ibu guru, hasil serupa juga kita lihat sebenarnya dari adik-adik yang mengikuti program Indonesia Learning Fellowship. Jadi, adik-adik ini mendapatkan beasiswa selama 1 tahun untuk mendapatkan berbagai macam layanan ruang guru. Mulai dari video belajar, akses kepada tutor, tryout yang dilakukan secara berkala, modul-modul belajar, konseling untuk persiapan masuk perguruan tinggi, dan seterusnya. Nah, dari 1.200 siswa yang mengikuti di 6 kabupaten kota, next, jika kita lihat hasilnya, itu juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari siswa IPA, itu peningkatan nilainya bisa 33%. Next,
Dan sementara untuk adik-adik yang berada di jurusan next, yang berada di jurusan IPS, itu juga mengalami peningkatan di atas 30%, yaitu di 31,88%. Dan ini bervariasi, tiap kota beda-beda tergantung tingkat partisipasinya selama program. Tapi karena apa? Karena yang kami lihat juga adalah kalau misalnya anaknya makin aktif, maka hasilnya juga akan makin baik. Tapi secara konsisten terlihat di seluruh kota kabupaten, hasil peningkatan belajarnya itu terlihat nyata. Next. Dan salah satu hal yang kita lihat juga kemudian adalah bagaimana penerimaan peserta didik yang mengikuti ILF itu di perguruan tinggi negeri. Jadi 80% siswa program itu berhasil diterima di 117 PTN Indonesia. Artinya tingkat penerimaan di PTN-nya ini itu bisa sampai 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Karena rata-rata nasional itu biasanya sekitar 19-20%, dan artinya kalau kita bisa 80% anak-anak kita bisa diterima di PTN, itu 4 kali lebih tinggi probability-nya. Dan 93,5%-nya juga diterima di 100 PTN terbaik di Indonesia. Next. Dan sama seperti Bapak Ibu guru tadi, juga banyak adik-adik peserta ILF yang melahirkan prestasi, mulai dari menang olimpiade, menang lomba cerdas cermat, menang lomba debat, gitu ya, dan karya tulis, dan lain-lainnya. Ini sama juga sesuatu yang kita patut rayakan, karena sebenarnya prestasi kan bukan hanya dilihat dari sisi akademis saja. Next. Ya, dan pada intinya sebenarnya bahwa capaian program ini jadi bukti nyata bahwa ketika sebenarnya ada gerakan, ketika ada partisipasi masyarakat untuk sebuah gerakan pendidikan, itu dampaknya bisa sangat signifikan. Kita harus bisa melihat pendidikan itu sebagai gerakan, bukan hanya sebagai tanggung jawabnya pemerintah atau pihak-pihak tertentu saja, tapi menjadi bagian atau tugas dari setiap orang yang terdidik. Jadi ketika misalnya Bapak dan Ibu atau adik-adik sudah mendapatkan privilege atau keistimewaan untuk mengikuti program ini, mungkin bisa dipikirkan bagaimana caranya kita bisa meneruskan kebaikan ini, meneruskan apa yang dipelajari, bukan hanya berhenti di kita, tapi juga bisa lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Adaro, kepada Persada Kapital Investama untuk segala bantuan dan dukungan yang diberikan, dan juga kepada Dinas Pendidikan. Semoga program ini bisa terus melahirkan guru-guru yang berdampak, melahirkan adik-adik yang berprestasi dan juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan secara agregat nantinya bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan secara virtual yang meriah untuk Kakak Iman Usman, founder dan juga CPO dari Ruang Guru. Kak Iman tadi memberikan pemaparan yang sangat detail, yang sangat memberikan kita gambaran bahwa memang kedua program ini sangat berdampak nyata buat banyak orang, buat banyak siswa, dan juga banyak guru tentunya ya. Satu hal yang saya highlight, jangan berhenti di kita. Jadi kalau misalnya tadi ada adik-adik yang dapat privilege, kata Kak Iman, atau Bapak Ibu guru yang dapat privilege, please jangan berhenti di kita kebaikannya. Teruskan ke teman-teman, ke sekolah-sekolah lainnya, biar kebaikan ini menjadi gerakan yang luar biasa, yang inspiratif, demi pendidikan Indonesia. Sekali lagi, demikianlah pemaparan dampak program yang sama-sama sudah kita saksikan bersama. Semoga kebaikan-kebaikan tadi dalam program ini terus bisa berlanjut dan bisa menginspirasi untuk semuanya, semua pihak, swasta, pemerintah, siapapun itu, untuk terus berkolaborasi demi satu hal, pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wow. Untuk lebih jelasnya, untuk rekan-rekan semuanya, saya mau kasih gambaran sedikit bahwa terdapat 1.500 guru dari 10 daerah yang tergabung dalam program pelatihan guru online atau Indonesia Teaching Fellowship. Dan terdapat 1.200 siswa guru dari 6 daerah yang menjadi penerima beasiswa Indonesia Learning Fellowship. Sangat banyak. Jadi melalui serangkaian proses seleksi, Ruang Guru telah menentukan 3 siswa dan 3 guru terbaik selama 1 tahun program ini berjalan. Setelah ini kita akan sama-sama
menyaksikan pengumuman yang paling kita tunggu-tunggu selama 1 tahun berjalannya program ini. Jadi selama hampir 1 tahun, seluruh peserta ILF selalu dipantau keikutsertaannya dalam pembelajaran di aplikasi Ruang Guru, grup diskusi, webinar, konseling, challenge, hingga uji latih atau tryout. Jadi selama hampir 1 tahun, kita melihat determinasi yang sangat luar biasa dari para peserta program ini nih. Untuk mengapresiasi semangat belajar para peserta dari awal hingga sekarang berhasil menembus perguruan tinggi negeri. ILF memberikan penghargaan berupa Best Student untuk masing-masing program. Dan telah terpilih 6 pemenang regional Best Student yang kembali mengikuti seleksi pemilihan National Best Student. Dan berikut adalah ke-6 nominasi National Best Student Indonesia Learning Fellowship 2020. Ini dia. Wow, itu dia nominasi National Best Student ILF 2020. Dari ke-6 nominasi ini, terpilih 3 siswa-siswi terbaik yang nantinya akan menjadi National Best Student Program Indonesia Learning Fellowship. Kira-kira siapa? Siapa mungkin? Ada yang bisa nebak? Langsung saja saya umumkan. Dan untuk juara ketiga, Best Student Program Indonesia Learning Fellowship. Congratulations. Selamat kepada Beatrix Lau asal SMAS Katolik Giovanni Kupang yang berhasil diterima di Universitas Indonesia dan akan mendapatkan laptop dan tabungan pendidikan senilai 2 juta rupiah. Wow. Congratulations untuk Beatrix Lau dari Kupang. Semoga ini jadi semangat untuk Beatrix untuk tetap meraih mimpinya dan berbagi dampak buat banyak orang. Ingat Beatrix, kebaikan ini jangan berhenti di Beatrix, harus salurkan ke teman-teman Kupang lainnya ya. Salam buat teman-teman Kupang. Berikutnya, juara kedua goes to, congratulations, selamat kepada selamat untuk Melatian Putri asal dari SMAN 1 Kelua Tabalong yang berhasil diterima di Universitas Lambung Mangkurat. Dan Melati akan menerima laptop dan juga tabungan pendidikan senilai 5 juta rupiah. Wah, Melati selamat dari Tabalong. Semoga laptopnya dan juga uang tabungan pendidikannya bisa menjadi semangat, modal yang baik untuk Melati terus meraih cita-cita, apalagi udah dapat di Universitas Lambung Mangkurat. Doain ya, one day Kak Ruben, teman-teman Ruang Guru akan langsung ke Universitas Lambung Mangkurat nyamperin Melati. Alright? Langsung saja rekan-rekan, para guru-guru dan adik-adikku sekalian. Now, this is the time. Inilah saatnya. Siapakah yang akan menjadi the champion, juara 1 National Best Student Indonesia Learning Fellowship? And the first winner goes to, congratulations kepada juara 1
National Best Student Indonesia Learning Fellowship jatuh kepada Satriani Dwi Putri dari SMAN 1 Tanjung Lombok Utara yang berhasil diterima di Universitas Mataram. Selamat Satriani, kamu berhasil mendapatkan laptop dan juga tabungan pendidikan senilai 10 juta rupiah. Wow, dari Lombok Utara. Salam Satriani untuk semua teman-teman dari Lombok Utara dan juga Universitas Mataram. Semoga semangat, privilege, keistimewaan dan juga modal ini, gelar ini bisa dipakai Satriani untuk bisa berdampak positif buat banyak orang. Sekali lagi selamat untuk semua pemenang dari National Best Student ELF. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah dong. Selamat adik-adikku sekalian, tetap semangat dan jadilah juara dimanapun kalian berada. Setelah kita mengetahui 3 peserta terbaik, kini saatnya kita akan mengetahui 3 peserta guru terbaik. Terdapat 6 kandidat terpilih dari ribuan peserta program Indonesia Teaching Fellowship yang selalu menampilkan performa terbaiknya dalam keikutsertaan program selama ini. Kalau siswanya udah terbaik, gurunya juga harus terbaik. Berikut adalah ke-6 nominasi National Best Teacher Indonesia Teaching Fellowship. Wow, itulah dia 6 nominasi National Best Teacher Indonesia Teaching Fellowship 2020. Dari 6 nominasi guru-guru terbaik ini telah terpilih 3 guru terbaik dari yang terbaik yang akan menjadi juara National Best Teacher Program Indonesia Teaching Fellowship. Siapa kira-kira? Bapak Ibu Guru, silakan berdoa di tempat Anda masing-masing dan saat ini juga saya akan umumkan. Dan juara ketiga untuk National Best Teacher Indonesia Teaching Fellowship 2020 goes to Bapak Rajudin, asal ITF Tabalong, guru SMAN 1 UPAW. Selamat Bapak mendapatkan laptop dan juga tabungan. Wow. Selamat Pak Rajudin. Salam buat semua adik-adik, murid-murid dari SMAN 1 UPAW. One day kita akan ke SMAN 1 UPAW buat sapa-sapa adik-adik semuanya. Dan juga Pak Rajudin. Langsung saja, juara kedua. National Best Teacher Indonesia Teaching Fellowship 2020. Selamat kepada Ibu Demi Pristivona, asal ITF Malang. Dari mobil, waduh. Guru SDN 6 Sumber Pucung. Selamat Ibu Demi mendapatkan laptop dan juga tabungan langsung dari mobil. Congratulations Ibu. Waduh, usaha nggak mengkhianati hasil, luar biasa loh Ibu. Salam buat arek-arek Malang ya Ibu. One day kita akan ke sana nih, ke SDN 6 Sumber Pucung. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk Ibu Demi mendapatkan laptop dan juga tabungan pendidikan. Berikutnya juara pertama untuk National Best Teacher goes to, selamat kepada 1, 2, 3 Ibu Siska Silvia, asal ITF Kupang, guru SDN bertingkat naik cotton. Wow.
Wow, dari Kupang. Wow. Selamat untuk Ibu Siska mendapatkan laptop dan juga tabungan. Once again, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua guru-guru terbaik. Wow. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Anda luar biasa. Sekali lagi selamat. Nah, siswa dan guru terbaik ini merupakan peserta yang memiliki keaktifan dan juga prestasi tertinggi selama kurang lebih 1 tahun program ini berlangsung. Ketiga siswa terbaik ini juga sudah diterima di perguruan tinggi favorit di Indonesia. Dan mari sedikit kita berbincang dengan siswa dan guru terbaik selama program ini berlangsung. Dan saat ini sudah tersambung secara langsung via Zoom dengan adik Satriani dari Lombok Utara dan juga Ibu Siska dari Kupang. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong yang meriah dong. Halo Satriani, hai, selamat siang menuju sore. Apa kabar Satriani? Satriani dari Kupang. Hai. Halo. Halo Satriani, sehat Hai. kabarnya? Sehat. Saya mau sapa dulu. Ibu Siska, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, salam sehat. Ibu Siska. Sekarang saya mau nanya ke Satriani dulu. Satriani, ini jujur ya. Apa sih kesan yang didapat Satriani selama mengikuti program ini? Boleh dong di-share ke kita semua. Oke, sebelumnya selamat siang. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua elemen dari Persada Capital Investama, Adara Foundation, dan Ruang Guru yang telah menyelenggarakan program ILF tahun 2020. Dan saya diberikan kepercayaan sebagai Best Student Nasional. Bagi saya, di tahun 2020, banyak sekali ujian dan tantangan yang menunggu kita. Dan banyak juga mimpi-mimpi kita yang menjadi kabur. Saya sendiri sering bertanya, apakah tahun 2020 ini saya mampu menempuh perguruan tinggi negeri? Dan ternyata itu semua terjawab dengan datangnya program Indonesia Learning Fellowship. Saya sangat merasakan sekali manfaat dari video-video pembelajaran, tryout, dan materi dari Ruang Guru. Dan saya sendiri sangat senang dengan fitur dari Ruang Guru Digital Bootcamp atau RGBB, di mana saya itu diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dan menyaksikan live video pembelajaran bersama tutornya. Saya juga sempat gagal dalam seleksi masuk perguruan tinggi melalui senam PTN. Namun, program ILF membantu saya dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi melalui UTBK. ILF tidak hanya membantu saya dalam masuk perguruan tinggi, namun ILF juga membantu saya membangun kepercayaan diri saya, memberikan peluang dan wawasan bahwa saya itu mampu dan bisa berkembang seperti kebanyakan siswa lainnya. Dan ILF juga membekali saya untuk menjalani kehidupan di dunia kampus. Selama program ini berlangsung, saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, berani berkorban, dan berani mengambil resiko untuk menempuh cita-cita saya. Sekian, dan terima kasih. Wow, terima kasih Satriani menjadi pribadi yang berani mengambil resiko, berani berkorban untuk pendidikan yang lebih baik. Sekali lagi, Satriani terima kasih banyak untuk sharing pengalamannya, dan tadi adik kita juga sempat bilang bahwa memang ILF ini yang membantu dia untuk dia bisa masuk ke universitas yang dia impikan. Sekali lagi, ini menjadi bukti nyata bahwa memang ILF berdampak nyata, berdampak positif, berdampak langsung untuk orang-orang yang menerima keikutsertaannya. Berikutnya kita akan sapa dulu untuk Ibu Siska. Ibu Siska, pertanyaan saya masih sama. Apa sih Bu kesan yang didapat selama mengikuti program ini 1 tahun ke belakang? Silakan Ibu Siska. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Salve. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, salam sehat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Persada
Kapital Investama dan juga Yayasan Ruang Guru serta pihak-pihak terkait di dalamnya yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa sekali yang dinamakan Indonesia Teaching Fellowship dan ILF. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pendidikan tempat saya bekerja, Dinas Pendidikan Kota Kupang maupun kepala sekolah saya, rekan-rekan guru saya, dan semua teman-teman saya yang tergabung dalam kegiatan ITF yang sudah memberikan dukungan, sehingga kurang lebih perjuangan saya sekitar 1 tahun membuahkan hasil, dan semoga ke depannya menjadi berkat bukan cuma bagi sekolah saya, tetapi bagi sesama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim Ruang Guru dan semua tim terkait di dalamnya atas kegiatan ini. Kegiatan ini memberikan saya kesempatan sebenarnya untuk belajar, mengembangkan kemampuan saya, baik itu kompetensi pedagogik saya sebagai seorang guru, maupun kompetensi profesional saya. Di samping itu juga menjadi bahan untuk saya mengevaluasi diri sebagai seorang guru, kekurangan-kekurangan saya di mana, dan apa yang harus dan tetap saya perbuat atau harus saya tingkatkan untuk meningkatkan motivasi, kompetensi, dan di atas segalanya adalah sebenarnya semangat melayani. Karena tugas utama guru itu kan sebenarnya melayani. Dia tidak hanya mengajar, mendidik, tetapi semua itu tergabung dalam satu hal yang disebut sebagai pelayanan kita kepada siswa, kepada orang lain. Dan bonusnya dari kegiatan ini adalah sebenarnya bukan cuma predikat the first national best teacher, tetapi lebih bonusnya itu lebih kepada gema untuk saya membawa semangat dan gema kepada pendidikan di Nusa Tenggara Timur, bahwa kami dari Indonesia bagian timur, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami juga punya semangat yang sama untuk berprestasi, baik itu para guru maupun para siswanya. Kami juga memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan merdeka belajar seperti yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan di samping itu kami juga punya semangat untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kompetensi, kualitas, dan kreativitas kita. Akhir kata, saya dari Kota Kupang yang terkenal dengan julukan Kupang Kota Kasih, mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Salam kasih dari Kupang Kota Kasih. Wow, salam kasih dari kami di Jakarta untuk Ibu Zizke dari Kupang. Semoga kasih dan juga semangat, spirit untuk melayani ini juga bisa menjadi gema buat guru-guru di tempat lain, bahwa ada satu sosok dari Kupang, Ibu Zizke, yang punya inspirasi, yang punya cahaya juga buat banyak guru-guru di tempat lain. Once again, terima kasih banyak untuk Ibu Zizke. Dan terakhir saya mau dong pesan singkat, satu kalimat untuk semua orang-orang atau untuk semua siswa-siswa. Yang pertama Satriani, satu kalimat singkat untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang berjuang meraih mimpinya. Silakan Satriani. Baiklah. Satu pesan saya kepada siswa-siswi di Indonesia, teruslah merasa haus akan ilmu dan beranilah bermimpi besar. Jangan pernah takut gagal atau takut salah, karena mereka yang tidak pernah gagal dan tidak pernah salah, tidak akan pernah belajar. Sekian mungkin dari saya. Teruslah berusaha, jangan takut gagal, karena mereka yang gagal itu one day akan merasakan kesuksesan. Terima kasih. Satriani ini merupakan spirit juga buat teman-teman dimanapun kita berada yang merasa bahwa, Kak, kayaknya di tempat aku pendidikannya belum terjamin deh. Aku nggak mau bermimpi besar deh. Ada Satriani yang jauh-jauh, tapi sekarang dia bisa buktikan bahwa saya dengan Ruang Guru, dengan dukungan banyak orang, saya bisa meraih mimpi. Satriani, thank you so much buat spirit dan juga inspirasinya. Ya, sama-sama. Berikutnya, satu kalimat peneguhan, satu kalimat kasih dari Kota Kasih, Ibu Zizke. Silakan. Baik, kalau kalimat saya singkat saja untuk para siswa semuanya maupun para guru semuanya, tetaplah bersinar dimanapun tempat kalian berada. Terima kasih. Tetaplah bersinar dimanapun tempat kalian berada. Terima kasih Ibu Zizke sudah menjadi sinar juga buat adik-adik semua, buat murid-muridnya, buat teman-teman sekitarnya. Semoga kita semua menjadi sinar
yang baik di tengah pendidikan Indonesia, supaya pendidikan Indonesia semakin baik dan semakin baik. Terima kasih untuk Ibu Siske dan juga untuk Satriani yang sudah bergabung jauh dari kota mereka masing-masing. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka semuanya. Dan luar biasa, ini para siswa dan guru-guru terbaik ini memberikan spirit yang juga sangat dominan buat kita semua. Nah, mimpi saya adalah simple untuk semua teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru bahwa semoga kisah mereka, spirit, semangat dapat menjadi inspirasi untuk kita semuanya agar tetap semangat untuk berprestasi dan meraih mimpi kita masing-masing. Nah, sebelum menuju ke acara keynote speech, saya mengingatkan kembali nih untuk semua rekan-rekan, untuk adik-adik semuanya, untuk terus aktif berpartisipasi mengikuti Instagram Challenge di acara hari ini dengan hashtag berbagi dampak dan menangkan hadiah menarik untuk para pemenangnya. Jangan lupa ya hashtagnya berbagi dampak. Selain itu, sekarang saya juga akan bagi-bagi hadiah nih. Caranya gampang banget. Saya akan membacakan 2 pertanyaan terkait program ITF dan juga ILF buat semua teman-teman yang lagi nonton di Zoom dan juga streaming di YouTube. Silakan drop jawaban kalian di kolom komentar YouTube sekarang juga. Dengan cara format tulisnya gini. Nama, spasi, atau garis bawah asal kota, garis bawah jawaban pertama, garis bawah jawaban soal kedua. Jadi ada 2 soal yang nanti saya akan ajukan. Jadi teman-teman harus menjawab dengan tepat keduanya dan dengan cepat keduanya. Persiapkan. Pertanyaan pertama. Udah siap? Udah depan laptop? Udah depan handphone? Let's go. Berapa jumlah daerah yang berpartisipasi dalam ITF dan ILF tahun ini? Pertanyaan kedua. Sebutkan penyelenggara ITF dan ILF tahun ini. Oke, ya, diketik, enter di kolom komen. Sekarang. Nah, pemenang yang menjawab kedua pertanyaan tercepat dan yang paling benar akan diumumkan di akhir acara. Dan bagi para pemenang, akan diberikan 1 link untuk pengiriman hadiah. Aku ulang ya pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, berapa jumlah daerah yang berpartisipasi di ITF dan ILF tahun ini? Berapa jumlah daerahnya? Nih, jawab deh. Yang 2 adalah sebutkan penyelenggara ITF dan ILF tahun ini. Ini ada di sini nih. Di sini nih. Iya, itu ada. Oke, pemenang akan menjawab. Yang menjawab kedua pertanyaan dengan cepat dan benar diumumkan di akhir acara. Dan bagi pemenang, jangan lupa nanti akan diberikan link untuk pengiriman hadiahnya. Langsung aja diklik linknya. Kalau emang teman-teman menang. Sekali lagi selamat menjawab. Langsung aja sekarang juga ketik di kolom komen. Baik, untuk rekan-rekan, Bapak Ibu Guru, adik-adikku sekalian yang kucintai, selanjutnya kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu. Kita akan sama-sama mendengarkan pengalaman inspiratif yang pastinya berguna banget untuk kita semuanya. Dari seseorang yang penuh inspirasi hidupnya, yang bernama Kakak Ayu Kartika Dewi, dalam berkontribusi membangun pendidikan Indonesia. Rekan-rekan juga berkesempatan untuk bertanya kepada Kak Ayu pada hari ini dengan cara menuliskan di kolom komentar YouTube. Bagi yang nanyanya nih paling menarik akan mendapatkan merchandise kolaborasi Ruang Guru, Adaro dan juga Persada. Nah, sedikit gambaran nih, Kak Ayu Kartika Dewi merupakan co-founder Sabang Merauke. Nah, selain Sabang Merauke, Kak Ayu sendiri juga telah mendirikan beberapa gerakan sosial. Di antaranya nih, yang pertama ajakgerak.id, Milenial Islami, Perempuan Gagal, dan Toleransi.id. Kak Ayu Kartika Dewi juga pernah bekerja sebagai Consumer Insight Manager di PNG. Selain itu, Kak Ayu pernah menghabiskan waktu 1 tahun mengajar SD di Maluku Utara. Wow. Kak Ayu juga merupakan perwakilan Indonesia pada acara Future Leaders Connect 2017 di Inggris. Dan terpilih oleh Australia Awards Indonesia untuk mengikuti program Women Leadership Program di Melbourne. Dan saat ini Kak Ayu sedang menulis 2 buku. Yang pertama tentang mindfulness, dan yang kedua tentang pengalamannya di luar negeri. Langsung saja kita akan mendengarkan ini inspirasi dan juga kisah nyata bagaimana Kak Ayu meraih mimpinya dan juga berbagi dampak buat orang sekitarnya. Teman-teman sudah siap? Siapin hati, siapin otak biar kita sama-sama punya semangat yang sama. Langsung saja teman-teman, inilah dia Kak Ayu Kartika Dewi. Silakan Kak Ayu.
Terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Saya senang banget ngedengar semua yang tadi menang dan semua pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati. Senang banget ngedengerin semua cerita-ceritanya. Dan sekarang saya mau cerita sedikit dari apa yang saya pernah alami, pernah rasakan, pernah lewati dalam dunia pendidikan. Terima kasih banget kesempatannya. Kita belah ke slide saya. Tadi saya nyiapin. Oke. Nah, jadi saya mau cerita dikit soal pendidikan yang menyenangkan. Next. Tadi udah dikenalin sama MC-nya, jadi saya nggak usah kenalan lagi. Nama saya Ayu, cuman pengen dadah-dadah. Dan sekali lagi ngucapin selamat buat yang menang. Next. Nah, jadi saya mau cerita dikit kenapa saya concern sama dunia pendidikan. Next. Jadi ceritanya tahun... Boleh next? Oke, next aja. Nah, jadi waktu tahun 2010 sampai 2011 itu saya sempat jadi guru SD di Maluku Utara, di Halmahera Selatan, di sebuah desa yang namanya Papaloang. Jadi di desa ini, ketika saya pertama kali datang, itu tuh saya lumayan kaget sebenarnya. Jadi sebenarnya, buat yang tadi ada dari, saya ngelihat ada beberapa yang dari Banjarbaru, saya dulu kecilnya di Banjarbaru, jadi saya merasa ada orang satu daerah di sini. Jadi waktu saya nyampe ke Maluku Utara, itu saya baru sadar bahwa ternyata ada lumayan banyak anak-anak tuh yang bisa membaca, tapi belum tentu bisa memahami makna bacaan. Jadi misalnya nih, ada sebuah buku, kemudian anak-anak tuh membaca gitu ya, misalnya ada sebuah tulisan, anak-anak bisa baca, ibu pergi ke pasar tadi pagi. Terus habis itu saya tanya, tadi apa yang terjadi nak? Terus mereka bilang kayak, apa yang terjadi? Kayak siapa tadi yang pergi ke pasar? Kayak, nggak tahu ibu, emang ada yang pergi ke pasar gitu. Jadi menarik banget karena membaca itu ternyata belum tentu sama dengan mengerti apa isi bacaan. Nah, jadi kemudian saya belajar bahwa ternyata bisa mengajarkan membaca itu beda dengan mengajarkan literasi. Tahapannya jauh lebih dalam lagi gitu. Karena nggak cuma membaca, tapi juga bisa menelaah informasi dan bisa memahami apa maksudnya. Jadi kayak misalnya saya gitu ya, saya bisa baca tulisan Arab, tapi saya nggak paham apa artinya. Nah, jadi mungkin analoginya agak-agak seperti itu gitu. Jadi waktu dulu itu ada murid-murid saya yang paham cerita, yang bisa membaca tapi belum benar-benar bisa menangkap maknanya. Nah, kemudian saya juga mau cerita. Jadi waktu saya dulu di Maluku Utara, itu tuh saya baru tahu bahwa ternyata daerah itu tuh ada tempat kerusuhan. Jadi dulu kerusuhan Ambon tahun 98-99, mungkin adik-adik yang di sini belum pada lahir tahun 98-99. Kalau guru-gurunya mungkin ingat lah ya kita ya Bapak Ibu. Tahun 98-99 itu kan ada kerusuhan Ambon yang meluas sampai ke daerah tempat saya waktu itu mengajar. Nah, setelah itu ternyata, jadi waktu itu kan kerusuhannya antara orang Islam dengan orang Kristen. Tentu saja sebenarnya kerusuhannya tidak ada hubungannya dengan kerusuhan agama, tapi kemudian dinarasikan menjadi konflik agama. Nah, dan ketika itu banyak sekali desa-desa, misalnya seperti yang di tempat saya tinggal, itu desa-desanya itu disekat-sekat. Ini desanya orang Islam, dan di sini desanya orang Kristen. Jadi beneran disekat-sekat menjadi dua desa yang berbeda. Kenapa? Ternyata supaya anak-anak itu bisa, supaya orang-orang tidak belajar, tidak berantem lagi gitu. Supaya nggak berantem lagi karena nggak ketemu dengan orang yang beda agama. Tapi kan yang sebenarnya menyeramkan adalah mereka jadi nggak pernah ketemu sama orang-orang yang beda agama. Dan yang lebih serem lagi adalah anak-anaknya itu tumbuh besar tanpa pernah kenal orang dengan agama yang berbeda. Jadi waktu itu saya baru benar-benar sadar bahayanya adalah ketika sore-sore tuh murid-murid saya nyamperin ke rumah. Dan kemudian bilang, Ibu Ayu, kita harus hati-hati Ibu, karena kerusuhan sudah dekat. Kerusuhan sudah dekat dan kerusuhan sudah ada di Ambon. Dan waktu itu saya berpikir kayak, nah itu kan semuanya cuma hoax, jadi ada hoax lagi gitu. Ada hoax yang mengatakan bahwa ada kerusuhan lagi yang akan datang. Dan kemudian saya bilang, nah kerusuhan itu nggak bisa datang
kerusuhan itu ya kita sendiri gitu yang membuat. Kalau kita bikin rusuh ya makanya ini akan rusuh gitu. Kerusuhan tuh nggak bisa datang naik pesawat, karena anak-anak saya bilang kayak, Ibu ayo hati-hati nanti kerusuhannya datang naik pesawat. Atau misalnya anak-anak bilang, ada yang bilang, Ibu ayo hati-hati, kita kebetulan saya ngajarnya di desa orang Islam ya, kemudian ada yang bilang, Ibu ayo kita harus hati-hati karena orang-orang Kristen nanti datang bakar-bakar kita pe rumah. Waduh, bahaya banget nak. Jadi anak-anak di desa saya waktu itu, meskipun mereka masih kecil dan mereka karena mereka lahirnya setelah kerusuhan, mereka tuh nggak pernah ketemu orang Kristen seumur hidupnya, tapi mereka bisa punya begitu banyak kebencian dan ketakutan sama orang Kristen. Dan waktu itu saya berpikir, wah ini pasti anak-anak di desa sebelah, desa Kristen itu juga pasti punya ketakutan yang sama kan sama orang Islam. Nah, jadi cerita saya di sini adalah pentingnya soal bisa kita berpikir kritis, bernalar kritis itu penting banget. Karena membaca itu tuh bukan proses pasif, membaca itu proses berpikir. Kita harus bisa berpikir kritis sambil kita membaca. Begitupun ketika kita menghadapi hoax atau menghadapi situasi-situasi yang bisa menggesek kita, yang bisa membuat konflik, itu kita harus bisa berpikir secara kritis. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian saya juga mau cerita nih soal budaya bertanya. Anak kecil, buat teman-teman yang punya adik gitu ya, atau bapak ibu guru yang punya anak atau punya keponakan, kadang-kadang kan kita capek ya menghadapi pertanyaan anak-anak kecil. Ini apa? Itu apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Semua ditanyain. Tapi sebenarnya itu adalah cara yang paling natural untuk belajar, yaitu dengan cara bertanya. Cuman kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, sebagai orang yang lebih tua, kadang-kadang kita di sekolah atau di rumah gitu ya, kadang-kadang kita capek menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Sehingga kayak, udahlah nggak usah nanya-nanya terus gitu. Jadi kadang-kadang kita mematikan semangat belajar dan semangat ingin tahu gitu. Dan begitupun ketika guru bertanya, Bapak Ibu, kalau saya boleh menyarankan, bertanyalah yang membuat anak-anak berpikir dan punya kesenangan untuk terus belajar. Coba lanjut. Nah, di sini saya menuliskan ada beberapa contoh. Nah, next lagi, gimana nih kalau misalnya kita ngelihat secara kemampuan berpikir kritis gitu ya, kemampuan literasi, matematika, sains kita masih lumayan jelek. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Ini jadi PR banget nih buat kita semua. Bapak Ibu guru yang ada di sini dan adik-adik ada yang di sini. Mungkin di atas ini pasti di atas ini gitu. Tapi secara rata-rata Indonesia kita masih banyak banget punya PR. Makanya saya senang banget dengan hashtag di sini berbagi dampak. Kebaikannya jangan berhenti di sini gitu. Kita harus bisa membantu orang lain, juga harus bisa naik level. Lanjut. Nah, tadi kemudian soal joy of learning. Belajar di Indonesia tuh menyenangkan nggak sih? Nah, kita masih nemu loh berita-berita yang kayak gini ya. Ada siswa-siswa stres karena ujian, kemudian ada yang bunuh diri. Kemudian kalau misalnya kita ngelihat tes-tes, kadang-kadang tes-tes masih banyak yang hafalan. Nah, ini jadi harus kita ubah nih. Gimana caranya agar proses belajar itu menjadi menyenangkan? Next. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini saya titip ya Bapak Ibu guru yang ada di sini yang mungkin mendengarkan. Next. Ask better questions. Kita harus bisa bertanya pertanyaan yang lebih menyenangkan dan lebih membuat anak-anak kita berpikir. Contoh, ini pertanyaan-pertanyaan yang lumayan sering kita tanyakan. Apa fungsi gambar ini? Itu penangkal petir kalau misalnya gambarnya nggak terlalu kelihatan. Atau misalnya pertanyaan sejarah gitu. Dari mana orang yang migrasi ke Finlandia? Atau misalnya pertanyaan kimia atau IPA gitu. Pasta gigi itu contoh senyawa basa atau asam. Nah, pertanyaan yang lebih baik adalah pertanyaan yang membuat orang berpikir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita belajar ada soal lower order thinking sama higher order thinking. Nah, ini sebisa mungkin kita bertanya pertanyaan yang higher order thinking. Daripada bertanya apa fungsi gambar ini, tanyalah gimana prinsip pembumian. Jelaskan, gunakan istilah konduktor petir. Daripada bertanya di mana asal orang migrasi ke Finlandia, tanyakan kenapa orang migrasi ke Finlandia. Tiba-tiba anak-anak jadi berpikir, oh ya kenapa ya? Kenapa memangnya orang pengen pindah ke Finlandia? Tapi kan tempatnya dingin. Apakah makanannya enak? Tapi di sana nanti dingin. Nanti kalau terus nanti di sana nggak ada. Tapi kita harus migrasi. Apakah di sana ada makanan? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir.
Atau misalnya, gimana kalau kamu adalah seorang ilmuwan, kamu diminta mencari tahu pasta gigi itu asam atau basa? Pertanyaan ini membuat anak-anak bisa berpikir lebih kompleks. Dan by the way, ini pertanyaan saya ambil dari buku Teach Like a Finland. Ini pertanyaan untuk kelas 6 SD. Next. Jangan lupa juga kita utilize teknologi, Bapak Ibu. Jadi ruang guru di sini sudah menceritakan gitu ya, sudah dengan menggunakan teknologi kita bisa belajar dengan lebih baik dan kita bisa mengajar dengan lebih baik. Cari cara-cara lain. Jadi misalnya ada cerita guru dari SMA 1 Pangkuriano gitu ya, Mas Nunuk, bikin latihan soal dengan konsep Pokemon Go misalnya. Memanfaatkan teknologi yang menyenangkan untuk membuat anak-anak tadi punya joy of learning. Kemudian misalnya Sabang Merauke, organisasi yang sekarang saya buat, itu sedang bikin virtual reality. Kalau selama ini kita bikin kunjungan, wisata bineka, kunjungan ke berbagai rumah ibadah, sekarang kita bikin virtual reality. Jadi anak-anak nanti bisa kunjungan ke kelenteng, ke vihara, ke pura, ke gereja, semuanya pakai virtual reality. Next. Saya ingin menutup dengan ini kutipan dari seseorang yang sangat saya kagumi, Ki Hajar Dewantara. Semua orang adalah murid, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Jadi adik-adik, Bapak Ibu, kita harus bisa belajar dari siapapun. Ini Ki Hajar bilang bukan hanya murid yang harus belajar. Ya, Ki Hajar bilang bukan hanya guru yang harus mengajar. Jadi semua orang harus belajar, semua orang harus bisa mengajarkan sesuatu pada orang lain, dan kita bisa belajar di mana aja, belajar tidak harus di ruang kelas. Itu aja dari saya, terima kasih, selamat sore. Sekali lagi makasih kesempatannya. Halo. Yap. Halo. Yuk. Yes. Terima kasih banyak Kak Ayu. Terima kasih banyak Kak Ayu. Thank you banget. Keynote speech-nya buat kita semuanya. Masih bisa dengar saya? Masih bisa banget, jelas. Yes. Terima kasih, ternyata kita sudah connect lagi. Terima kasih Kak Ayu untuk kata sambutannya, keynote speech-nya. Tadi yang saya highlight adalah semua harus terus belajar. Kitanya diri sendiri, guru-gurunya, semua pihak harus terus belajar. Dan mungkin pengalaman Kak Ayu menjadi pembelajaran juga untuk kita semuanya. Untuk terus berdampak buat banyak orang, apapun. Misalnya kita bisa hal sedikit, kita harus berdampak buat lingkungan sekitar. Semoga ini spiritnya, semangatnya buat teman-teman semua yang ada di kota-kota lain. Mungkin nggak ada di Jakarta, ada di Kupang tadi, ada di Lombok Utara. Semoga semangat terus belajar, haus belajar, dan terus mengajarkan kebaikan ada di teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Ayu untuk keynote speech-nya. Dan Kak Ayu, nampaknya kita sudah punya nih beberapa pertanyaan. Waduh, ada berapa ribu pertanyaan? Dari teman-teman yang sudah komen di kolom komentar di YouTube kita. Aku bacain. Yang pertama dari ITF Kupang. Ada yang namanya Pasca Evelina. Kak Ayu, bagaimana cara mengoptimalkan peserta didik dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di rumah selama masa pandemi? Nah, gimana nih Kak Ayu nih? Mungkin selama masa pandemi ini kita banyak banget atau anak-anak murid banyak excuse-nya. Ah ya udahlah lagi pandemi, ada alasan lah untuk tidak mengejar cita-cita. Ya udahlah namanya pandemi, semua juga susah. Kalau menurut Kak Ayu sendiri gimana Kak? Kita itu kan sebenarnya, apalagi kalau misalnya ini asumsinya tadi yang nanya punya akses ke internet gitu ya. Karena bisa nonton kita semua di YouTube dan bisa komen di YouTube. Kita itu sebenarnya punya akses ke universitas tanpa batas yang bernama internet. Di dalam internet itu ada video kucing, ada video prank, banyak, tapi juga video pembelajaran luar biasa banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita bosen,
misalnya kita, tentu saja wajar ya, kadang-kadang capek sama pelajaran sekolah. Dan kadang-kadang belajar di depan laptop, belajar di depan HP, itu memang pasti lebih capek daripada belajar one on one. Maksudnya belajar face to face gitu ya, pasti lebih capek. Jadi wajar kalau kita lelah. Nah, tapi kalau misalnya kita merasa belajarnya masih ada yang kurang, sebenarnya banyak hal banget yang bisa kita pelajari gitu. Dan kadang-kadang tuh kita saking banyaknya hal yang di internet, kemudian kita jadi tidak tahu mau dipelajarin apa, saking banyaknya gitu. Jadi saran saya, mulai dari, coba deh cari tahu kira-kira yang kamu penasaran apa. Misalnya, wah aku penasaran sama tanaman. Atau misalnya, wah aku penasaran dengan kenapa sih orang makannya sama tapi kemudian kadar gizi di dalam tubuhnya bisa berbeda. Atau misalnya aku penasaran sama bintang. Atau aku misalnya penasaran sama sejarah gitu. Coba cari satu hal yang kita benar-benar penasaran, terus coba kulik. Pasti ada channel YouTube yang ngebahas itu. Pasti ada artikel-artikel yang ngebahas itu. Atau pasti ada akun Instagram yang ngebahas itu. Jadi belajar itu tuh nggak cuma dari sekolah aja, nggak cuma dari ruang kelas aja, tapi belajar bisa dari mana aja. Dan yang penting adalah kita harus, itu tadi kalau yang saya bilang joy of learning, kita harus terus-menerus memelihara rasa penasaran, rasa ingin tahu. Karena kalau kita udah penasaran tuh pasti kita akan pengen belajar terus gitu. Jadi kita punya akses ke universitas tanpa batas ini tadi. Dari rasa penasaran. Tapi Kak Ayu nih ternyata ini Ibu Pasca Evelina ini kan dari ITF yang basicnya adalah guru. Kalau misalkan tadi dikaitkan dengan universitas tanpa batas, rasa penasaran, sedikit dong penambahan Kak Ayu kalau misalnya guru bagaimana sih para guru ini bisa optimal mengoptimalkan pembelajaran ke peserta didik di masa pandemi ini. Apakah ada pertanyaannya? Saya ada dua hal kalau misalnya yang nanya ternyata adalah guru ya. Jadi yang pertama adalah guru itu harus terus-menerus belajar karena guru nggak boleh tertinggal dengan teknologi dan nggak boleh tertinggal dengan perkembangan zaman. Karena kalau enggak, sekolah dan guru akan menjadi kuno di mata anak-anak. Kalau kuno di mata anak-anak wajar aja kalau anak-anak jadi males masuk ke kelas kita. Jadi memang kita harus bisa terus-menerus mengupgrade diri kita. Jadi manfaatkan yang namanya si universitas tanpa batas yang bernama internet ini. Jadi proses belajar terus-menerusnya jangan berhenti. Cari aja cara mengajarkan ini. Ide-ide cara mengajarkan ini, cara membuat kelas online menjadi lebih aktif, cara memberikan kuis-kuis yang lebih interaktif, cara memberikan game yang lebih seru, atau cara memberikan PR yang lebih menyenangkan. Begitu banyak cara yang bisa kita gali dari Universitas Tanpa Batas. Nah, terus yang kedua, saya lupa siapa yang bilang ya, kalau nggak salah satu dosen di UGM. Jadi beliau ini bilang, salah satu dosa terbesar guru atau dosen adalah memaksa murid hanya belajar dari diri kita. Wow. Jadi ternyata kita sebagai guru itu jangan sampai anak itu hanya belajar dari diri kita karena ilmu kita pasti terbatas. Pasti terbatas. Sementara ilmu di luar sana pasti lebih luas. Nah, jadi kita perlu memfasilitasi anak-anak untuk tidak hanya belajar dari kita, tapi kita perlu memfasilitasi mendorong anak-anak justru belajar dari tempat lain. Jadi jangan takut kalau misalnya anak-anak belajar dari tempat lain, justru harus senang. Wow. Gitu ya? Yes, thank you Kak Ayu. Ada dua hal yang mungkin poin yang bisa saya highlight, yang pastinya jadi pembelajaran buat banyak guru adalah yang pertama, terus belajar, jangan sampai ketinggalan dengan teknologi, jangan dianggap environment atau lingkungan sekolah itu menjadi hal yang kuno begitu ya. Yang kedua adalah yang tadi bilang Kak Ayu, bahwa memang jangan sampai takut kalau anaknya mencari ilmu dari tempat lain. Karena mungkin tugasnya guru salah satunya adalah menimbulkan rasa haus penasaran itu terhadap ilmu. Jadi kalau ada rasa haus penasaran, jangankan disuruh belajar Kak Ayu, nggak disuruh belajar pun kalau misalnya nih kita penasaran nih. Mungkin adik-adik di rumah pasti pernah nih ngerasain, saya penasaran nih sama sesuatu. Pasti akan ngestok sendirinya tanpa disuruh. Dan mungkin hal-hal itu yang mungkin harus ditimbulkan untuk guru-guru zaman now nih. Dan saya sangat setuju untuk Kak Ayu. Kak Ayu, selanjutnya nih pertanyaan kalau ini anak murid nih bisa saya pastikan. Karena dari ILF Balangan.
Ada Eli Rahmania, nanyanya gini Kak Ayu. Banyaknya lulusan sarjana keguruan yang masih menganggurkan diri. Padahal di pelosok negeri atau pelosok daerah yang jauh dari perkotaan masih sangat dibutuhkan tenaga pendidik. Bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut? Oke, gimana nih Kak? Jadi banyak lulusan guru yang nganggur tapi di pelosok nampaknya butuh guru-guru yang berkualitas. Kalau menurut Kak Ayu sendiri gimana Kak? Ini menurut saya dua hal ya, karena kan sebenarnya memang jumlah guru itu masih tidak seimbang. Di kota-kota sudah cukup banyak dan sudah cukup padat, tapi di daerah-daerah, di desa, di pelosok, itu masih banyak yang kekurangan guru. Atau kadang-kadang gurunya secara di atas kertas ada, tapi belum tentu datang misalnya. Dan ini tentu saja berlaku di mana-mana gitu ya. Menurut saya dua hal ya. Yang pertama, guru itu, kalau misalnya tadi Ibu Siske Sylvia bilang menjadi guru itu adalah pelayanan ya, tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar mendidik. Barangkali memang penting buat kita menarik anak-anak muda yang memang punya hati untuk melayani yang jadi guru. Wow. Sehingga ketika mereka ada kesempatan untuk mengajar dimanapun, itu adalah kesempatan melayani. Wow. Karena kadang-kadang kita tuh menjadi pilih-pilih tempat berkarya karena kita sedang memikirkan diri kita. Kita bukan memikirkan anak murid kita. Kalau kita memikirkan anak murid kita kan seharusnya ditempatkan dimanapun kita senang-senang aja dong. Karena toh dimanapun pasti akan ada anak Indonesia yang butuh dididik dan butuh dilayani. Tapi kalau misalnya kita fokusnya ke diri kita sendiri, kayaknya aku pengen yang tempat yang nyaman, aku pengen tempat yang dekat sama ini, dekat sama itu gitu. Kita jadi lupa bahwa kita sebenarnya tugasnya lagi melayani gitu, bukan nyari apa yang paling nyaman buat diri kita. Jadi buat saya penting buat kita mencari terus-menerus mencari bibit-bibit anak muda yang memang hatinya ingin melayani dan ingin mendidik gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, buat teman-teman yang masih dalam sekolah keguruan misalnya, fokuskan aja niatannya tuh untuk bahwa mengajar itu adalah proses pelayanan. Jadi memang disiapkan untuk belajar dan mengajar dimanapun. Dan percayalah proses mengajar di tempat-tempat yang mungkin tidak biasa, itu kadang-kadang justru lebih seru. Kan kayak eksperimen ke tempat baru, kita ketemu dengan orang baru, ketemu dengan bahasa baru, makanan baru, budaya baru. Itu tuh seru banget. Oke, thank you Kak Ayu. Kak Ayu bisa ngomong tadi karena Kak Ayu sudah merasakan mengajar 1 tahun ya Kak, di Maluku Utara. Jadi memang kayaknya berasa nih banget. Guru-guru yang saat ini punya jiwa melayani, lagi di zona nyaman, ayo dong para guru. Tadi Kak Ayu udah bilang bahwa ayo kita punya jiwa melayani, jiwa menebarkan kasih. Mungkin setahun ya Kak Ayu ya, boleh kita sama-sama share pengalaman, share spirit, share knowledge juga ke guru-guru di pelosok yang mungkin selama ini belum dapat penyamarataan, akomodasi, pendidikan, dan juga lain-lain. Dan juga adanya ruang guru pasti harus kita manfaatkan untuk para guru dan juga siswa untuk sama-sama, untuk bisa sama-sama belajar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kak Ayu, terakhir nih, apa pesan singkatnya untuk 2 faktor nih, untuk tamu istimewa kita siang hari ini? Yang pertama, para guru-guru pahlawan tanpa tanda jasa kita, dan yang kedua, untuk tentunya adik-adik murid. Silakan Kak Ayu pesannya. Yang pertama untuk Bapak Ibu guru, saya mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Sebenarnya saya tuh selalu sedih kalau misalnya dengar guru pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Padahal seharusnya justru mungkin tanda jasanya yang paling banyak karena Bapak Ibu guru lah yang sebenarnya mendidik anak-anak Indonesia gitu. Tapi semoga tidak berkecil hati karena percayalah di kenangan murid-murid Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang sangat-sangat berkesan. Jadi semoga tanda jasanya ada di hati murid-murid Bapak dan Ibu, dan semoga kita itu menjadi pemicu buat kita untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau ada satu hal yang diingat dari murid-murid, saya belajar dengan menyenangkan di kelasnya Bapak dan Ibu guru ini. Bukan belajar dengan ketakutan gitu ya. Dan buat adik-adik, jadikanlah semua tempat sebagai sekolah. Jadi selain kita belajar di ruang kelas,
kita juga harus belajar dari tempat lain. Kita punya universitas tanpa batas yang namanya internet. Kalau misalnya kita mau main YouTube, atau misalnya kita mau buka Instagram, mau buka Twitter, pastikan kita memilih guru yang tepat. Yes. Kita tuh ketika nge-follow orang, ketika kita subscribe pada sesuatu, itu kita sedang menyatakan bahwa saya berguru kepadamu. Saya ingin menjadi muridmu. Dengan siapa kita mau jadi murid? Pastikan kalian menjadi murid yang benar. Yes. Memilih orang yang tepat, yang untuk kita jadikan, kita petik ilmunya dan kita petik wisdomnya. Itu ya titipan saya buat Bapak Ibu guru. Makasih banget, dan buat adik-adik juga selamat belajar. Thank you so much, Kak Ayu. Sekali lagi dong, Bapak Ibu guru, rekan-rekan, adik-adikku sekalian yang lagi nonton secara virtual dan di YouTube, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk sharing knowledge, spirit, semangat dari Kak Ayu. Dan tadi semoga hal ini menjadi juga semangat buat kita semuanya. Dan para guru, kalian sangat luar biasa. Saya yakin di sini semua tim Ruang Guru dan juga saya dan semua yang hadir di sini dan yang nonton, kita berada di posisi saat ini pastinya karena jasa para guru. Sekali lagi terima kasih Kak Ayu atas jawaban-jawabannya. Semoga ini bisa meningkatkan semangat kita, meningkatkan inspirasi kita dalam menjalani hidup dan juga membangun pendidikan Indonesia dan meraih mimpi kita masing-masing. Dan sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, saya akan mengumumkan pemenang dari Instagram Challenge dan juga live quiz. Yang pertama, selamat kepada, ini pemenang Instagram Challenge yang tadi hashtag berbagi dampak yang aktif dan kreatif. Selamat kepada @Dininov. Wow. Dininov, congratulations, kamu berhasil mendapatkan 1 buah smartphone. Persembahan Ruang Guru, Persada, dan juga Adara Foundation. Dan juga untuk pemenang live quiz ada 2 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan power bank. Selamat kepada yang pertama Aloysius dari Kupang dan Putu Sasmita dari Lombok Utara. Selamat masing-masing 1 buah power bank supaya handphonenya nggak mati waktu lagi belajar di Ruang Guru. Mantap. Berikutnya, selamat juga kepada penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandise kolaborasi Adaro, Persada, dan juga Ruang Guru. Tadi sudah ada Eli Rahmania dari ILF Balangan dan juga Ibu Pasca Evelina dari ITF Kupang. Selamat sekali lagi untuk seluruh pemenang. Aku ingetin sekali lagi untuk mengisi data dirinya di link di bawah ini atau bit.ly/pemenang grand closing. Jangan lupa diisi. Kenapa harus diisi? Bapak, Ibu guru, dan juga teman-teman rekan-rekan semuanya, untuk membantu kita, alamat kita mengirimkan hadiah, handphone, power bank, dan juga merchandise eksklusif. Sekali lagi ya, diisi data dirinya di link bit.ly/pemenang grand closing. Dan pastikan setiap kata-katanya menggunakan huruf kapital agar tidak salah link. bit.ly/pemenang grand closing. Silakan diisi untuk semua pemenangnya. Sekali lagi selamat, congratulations untuk semuanya. Rekan-rekan, adik-adik, Bapak Ibu guru, dan juga semua hadirin yang menyaksikan saat ini, tibalah kita di penghujung acara kita. Semoga kolaborasi yang sangat luar biasa, yang inspiratif dari Adara Foundation, Persada Kapita Investama, dan juga Ruang Guru yang tertuang dalam program Indonesia Teaching Fellowship dan juga Indonesia Learning Fellowship dapat menjadi titik awal kemajuan pendidikan Indonesia yang lebih hebat lagi. Sekali lagi saya atas nama Ruang Guru dan juga Adaro dan juga Persada Kapita Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir. Bapak Ibu guru yang saat ini sedang nonton, yang sudah ikut serta, terima kasih banyak. Dan juga siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia yang terus semangat meraih mimpi, mencapai mimpi untuk menjadi kebanggaan orang tua dan orang-orang sekitarnya. Dan juga untuk partisipasinya selama 1 tahun berjalannya program ini. Dan demikianlah acara Grand Closing Indonesia Teaching Fellowship dan juga Indonesia Learning Fellowship dengan tagline yang sangat luar biasa, berbagi dampak. Semoga kita semuanya bisa menjadi dampak buat banyak orang, bisa menjadi cahaya juga buat banyak orang. Dan ingat tadi,
Jangan sampai kebaikan ini, kata Kak Iman, jangan sampai privilege ini, hal yang kita dapat berhenti di kita. Ayo kita salurkan ke teman-teman kita, ke guru-guru lain, ke orang-orang sekitar, ke teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk siang menuju sore hari ini. Tetap sehat, tetap belajar. Saya Ruben Doni Andreas, host Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Tahun depan.